Salam sang debaters. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, ini sudah mulai debatnya, tetapi masih kata sambutan. Setelah ini baru nanti kita live-kan ya kawan ya. Sabar ya. Lagi membacakan apa namanya itu ya, aturan-aturan main. Ini pokoknya cerminan dalam diskusi kan ya. Judulnya agak unik juga kawan. Jalan hidup. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga petang hari datang. Tunggu kawannya, aku tanya dulu. Halo Pak, itu udah di live-kan atau belum? Sudah di live-kan atau belum? Oh, sudah. Oke, terima kasih. Ya. Ya. Melalui fakta dan juga bukti secara ilmiah agar dapat hasil yang memuaskan dari masing-masing agama. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga diskusi ini berjalan lancar dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Saya kembalikan kepada Bang Rahman sebagai moderator untuk mengatur jalannya diskusi ini. Mungkin begitu saja. Silakan Bang Rahman. Sudah di live-kan atau belum? Bagaimana Bang Rudi? Sudah di live-kan atau belum? Sudah Sudah di di live. Oke, terima kasih. Yep. Oke ya, jadi saya kembalikan untuk mengatur jalan diskusi ini adalah kepada Bang Rahman. Saya kembalikan kepada Bang Rahman ya. Silakan Bang Rahman untuk mengatur diskusi ini. Halo. Halo, terima kasih Bang Kismet. Mungkin teman-teman para narasumber sudah mengetahui ya, opening statement 5 menit, kemudian saling bertanya antar narasumber itu 3-5 menit, mungkin dibatasi 6 pertanyaan ya, Bang Kismet. Boleh. Itu yang tadi belum disampaikan gitu kan. Ini durasi 1,5 jam ya. Bang Rudi, Ya, Bang Rismawan. biasanya begitu. Oke. Ya, siap. Kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati sayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Pertama-tama kita selalu panjatkan rasa syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan ya, kita sangat bersyukur sekali. Kaitannya dengan agenda yang sama-sama kita sudah sepakati, yakni diskusi dengan tema tujuan hidup dalam perspektif Islam dan Kristen. Pada malam hari ini senantiasa kita juga mengucapkan apresiasi kepada teman-teman semua yang hadir di sini. Kebanyakan guru-guru saya semua nih. Ada Habib Lopot, ada Ustadz Yusuf, ada Ustadz Al, dan teman-teman yang lain. Terutama juga saya sampaikan salam hormat kepada Bang Rudi Yohanes ya. Mungkin kita baru malam ini kita bisa langsung berbicara nih, kita langsung ketemu ya. Biasanya saya hanya nyimak aja di jam-jam lain dengan Bang Rudi ya. Ya, salam kenal Bang ya. Salam kenal, sama-sama. Ya, sehat-sehat selalu Bang. Teman-teman sekalian, terutama saya juga harus menyapa para netizen yang senantiasa menyimak tentunya di channel YouTube-nya Bang Kismet yang kita cintai ini.
Ya mudah-mudahan ini menjadi sebuah edukasi buat kita semua gitu kan, bahwa Bang Kismet ini selalu memiliki komitmen ya, dan tentu komitmen ini terus terjaga ke depannya, bahwa di channelnya Bang Kismet ini dilakukan dialog-dialog antar agama yang mengusung bahwa tidak ada hujatan, dialog damai, yang semoga bahwa tujuannya adalah bagaimana kita membangun satu komunikasi yang kreatif, komunikasi yang efektif antar sesama gitu ya. Karena bagaimanapun juga kita dinaungi oleh NKRI. Ya mudah-mudahan ini bagian dari upaya kita ya, dialog antar agama ini memiliki satu nilai toleransi yang betul-betul kita usung. Mungkin itu sementara sedikit yang bisa saya sampaikan. Nah, untuk menyingkat waktu, karena judul dialog ini sudah kita sepakati bahwa temanya adalah tujuan hidup dalam perspektif Islam dan Kristen, di mana Bang Rismawan ini asli Bandung nih, Bang Rismawan ini. Saya cukup kenal beliau lah gitu kan. Ya mudah-mudahan bisa mewakili bagaimana pandangan-pandangan tentang tujuan hidup itu dalam perspektif Islam gitu kan. Sementara Bang Rudi Yohanes, siapa orang yang tidak kenal Bang Rudi Yohanes ya tentunya ya. Beliau juga nanti akan memberikan pemaparan argumentasi bagaimana apa sih tujuan hidup gitu kan dalam perspektif Kristen. Nah, nanti juga akan disampaikan oleh Bang Rudi. Oke, untuk mempersingkat waktu, sesi pertama kita akan mendengarkan opening statement dari kedua narasumber. Waktu saya berikan masing-masing 5 menit. Ya mudah-mudahan bisa digunakan seefektif mungkin. Bisa digunakan seefektif mungkin dan betul-betul memberikan satu nilai yang kita harapkan gitu ya. Ya artinya kita tetap fokus kepada tema ini. Pada kesempatan yang pertama akan saya berikan opening statement kepada Bang Rudi Yohanes dulu ya. Bang Rudi. Si one way aja lah. One way dulu. Ya, Oke Bang, one way. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi Ya, wabarakatuh. silakan. 5 menit Bang Way. Ya, tujuan hidup umat Islam itu apa? Tujuan hidup umat Islam adalah untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu, untuk apakah kita ini diciptakan? Sesungguhnya kita diciptakan di dunia oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk uji ya. Sebagaimana firman dalam surah Al-Mulk ayat 2. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Artinya yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha perkasa, maha pengampun. Jadi kita manusia diciptakan di dunia ini oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diuji ya. Manakah manusia yang lebih banyak amalnya? Dan selain untuk diuji, manusia juga selain untuk diuji, manusia juga diwajibkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman dalam surat Toha ayat 14. Aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Maka salatlah untuk mengingatku. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan takut kepada Tuhannya akan memperoleh pahala dan ampunan yang besar. Sebagaimana dalam surat Al-Mulk ayat 12. Innallazina yakhshawna rabbakum bil ghaibi lakum maghfiratu wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya yang tidak terlihat oleh mereka memperoleh ampunan ya dan pahala yang besar. Sekali lagi, tujuan hidup bagi umat Islam itu apa? Tujuan hidup bagi umat Islam itu supaya mendapatkan ridho Allah.
Bagaimanakah orang-orang yang mendapatkan ridho dari Allah? Sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat ke-27. Ya ayyuhal nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa-jiwa yang tenang itu bagaimana? Jiwa-jiwa yang mampu mengendalikan dirinya dari nafsu. Jadi selain memperbanyak amal, kita juga harus mengendalikan hawa nafsu yang ada pada diri kita sendiri. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ayat ke-28, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho dan diridhoinya, maka masukkanlah ke dalam golongan hamba-Ku. Jadi yang termasuk dalam golongan hamba Allah itu apa? Insan yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, insan yang memiliki sifat an-nafsul mutmainnah. Maka ketika kita mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, Allah memanggil kita ke dalam surganya. Sebagaimana dalam surat Al-Fajr ayat 30, dan masuklah ke dalam surgaku. Jadi sangat jelas ya, manusia diciptakan di dunia ini untuk diuji mana yang lebih bagus amalnya dan tidak. Lalu ketika manusia sudah mendapatkan lulus ujian, maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Jadi tujuan hidup bagi umat Islam adalah mendapatkan ridha Allah. Demikian kata pembukaan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang One Way. Ya, alhamdulillah waktu 5 menit masih ada kurang sedikit sih kalau saya tadi menghitung manual, tapi nggak apa-apa, cukup jelas ya. Jadi tujuan hidup dalam perspektif Islam adalah mencari ridha Allah. Yang kemudian tadi bagaimana manusia itu diuji ya kan. Jadi Allah itu menciptakan hidup dan mati adalah untuk mengetes kalian gitu kan, siapa yang hidupnya paling ihsan. Mungkin begitu ya Bang Rusmawan ya. Silakan mungkin dari Bang Rudi untuk memberikan opening statementnya terkait dengan tema yang kita usung malam ini. Silakan Bang Rudi, waktu dan tempat kami persilakan. Oke, terima kasih. Bahwa kalau dari pandangan Kristen, tujuan hidup kami di dunia ini sudah terlihat itu di Matius 22 ya, ayat 37, di mana dikatakan sana, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan pertama. Jadi tujuan kami hidup di dunia ini untuk mengasihi Tuhan Allah kami ya. Yang kedua, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi sebenarnya tujuan kami hidup ini adalah kasih. Ya. Karena Tuhan itu adalah kasih. Makanya dia menciptakan manusia dan dia membuktikan kasihnya kepada manusia. Sebab kalau tak ada ciptaannya, terus siapa yang mengasihi Tuhan? Bagaimana Tuhan menunjukkan kasihnya? Kan tidak ada yang mau dikasihnya, tidak ada yang mengasihi dia. Itulah sebabnya kami sekarang ini hidup dalam perlombaan kasih, bukan perlombaan agama. Kalau perlombaan agama, sesuai Matius 5 ayat 20, kami belum mampu mengalahkan orang-orang Farisi atau ahli Taurat ya. Karena di sana dikatakannya, apabila hidup keagamanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, maka kamu tidak akan sampai ke surga ya. Maka kami sekarang ini bertanding dalam pertandingan kasih, bukan pertandingan agama. Dan kalau kami memasuki dalam pertandingan agama, maka dasar-dasar semua agama itu sudah jelas bahwa mereka lah penyembah Tuhan, yang lain penyembah hantu ya. Maka itu adalah satu ajaran kebencian. Itulah sebabnya Yesus tidak datang membawa agama, tetapi datang membawa kasih. Dan kasih itulah yang menjadi tujuan hidup kami. Apabila kami mampu menjadikan kasih di dunia ini, ya percayalah seperti doa Bapa kami di Matius 6 itu, bahwa apa dikatakan di sana, datanglah, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu sebenarnya tujuan hidup kami ya, adalah mengasihi sesama manusia dan mengasihi Tuhan yang kami sembah. Kalau kedua hukum itu sudah kami jalankan, ya tidak ada lain dan tidak bukan tempat kami hanya di sorga.
Karena kasih itu hanya terdapat di sorga. Di dalam neraka tidak ada kasih. Karena orang di sana saling disiksa ya katanya kan. Di sorga lah terdapat kasih. Itulah sebabnya di dalam ajaran Yesus itu kasih yang lebih utama. Bukan agama. Karena agama itu mengajarkan kasih itu tidak ada. Yang ada mereka penyembah Tuhan, orang lain penyembah hantu. Itu kan sudah menyakiti. Itulah sebabnya Yesus datang tidak membawa agama. Kami tidak percaya bahwa Tuhan membawa agama atau menurunkan agama, tidak. Tetapi Tuhan menurunkan kasih, membawa kasih. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Silakan. Baik, terima kasih Bang Rudi yang telah memberikan opening statement-nya. Bang Rudi tadi memberikan satu penjelasan bahwa tujuan hidup di dalam agama Kristiani ada 2 poin ya, kasihilah Tuhanmu dan kasihilah sesama. Gitu kan. Nah mungkin pada sesi kedua kita melanjut kepada sesi kedua, masing-masing narasumber bisa saling bertanya pertanyaan yang telah kita sepakati 5-6 lah ya. 6 itu satunya nanti bonus gitu ya, Bang. Kita sambil melihat durasi waktu nanti yang mudah-mudahan kita bisa gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Tentunya pada sesi kedua ini masing-masing narasumber memberikan pertanyaan, kemudian nanti dijawab langsung dengan narasumber berikutnya, kemudian narasumber berikutnya juga memberikan langsung pertanyaan kepada narasumber lainnya. Nah ini untuk agar diskusi ini kita lebih hangat, gitu kan, lebih mendalami apa yang tadi dipaparkan dalam opening statement. Ini saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Saya persilahkan kepada Bang Rudi dulu untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Wan. Silakan Bang Rudi. Oke. Saya mau bertanya, apa ciri-ciri orang yang mendapat ridho Allah itu? Itu saja, silakan. Oke. Silakan Bang Wan langsung dijawab dan ditanggapi. Ciri-ciri orang yang dipanggil oleh Allah itu ke dalam golongan hambanya itu sudah saya jelaskan tadi adalah ya ayah, ya insan yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, atau insan yang an-nafsul mutmainah, insan yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, itu yang dipanggil hambaku oleh Allah, sebagaimana dalam surat Al-Fajr tadi. Bagaimanakah insan yang an-nafsul mutmainah itu? Yaitu insan yang mampu membandingkan nafsunya, karena dalam diri manusia itu ada nafsu amarah, nafsu mahdiyat, ya, nafsu amarah, nafsu mahdiyat. Jadi manusia yang mampu mengendalikan nafsunya, baik nafsu amarah, nafsu mahdiyat atau nafsu syahwat. Ya, bagi manusia yang bisa mengendalikan nafsunya itulah insan yang an-nafsul mutmainah, insan yang memiliki jiwa-jiwa yang tenang, insan yang Allah ridhoi. Ya, dan Allah memanggil langsung insan an-nafsul mutmainah itu sebagaimana dalam surat Al-Fajr 30, masuklah ke dalam surgaku. Jadi Allah memanggil langsung untuk hamba-hamba yang insan an-nafsul mutmainah itu untuk masuk ke dalam surganya Allah. Demikian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke. Oke, Bang Risman. Terima kasih atas jawaban atau pertanyaan dari Bang Rudi. Silakan Bang Rismawan untuk memberikan pertanyaan kepada Bang Rudi Yohanes. Silakan Bang Wan. Tadi Bang Rudi Yohanes menjelaskan bahwa Yesus memerintahkan untuk membuat kasih, mengasihi. Tetapi dalam Matius pasal 10 ayat 34, Yesus berkata, jangan berpikir bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan apakah bertolak belakang enggak ayat ini dengan apa yang disampaikan Bang Yohanes? Silakan saya minta penjelasannya ya. Dalilnya jelas, surat Matius pasal 10 ayat 34. Terima kasih. Iya, terima kasih Bang Wan. Silakan Bang Rudi untuk ditanggapi Matius 10 ya tadi ya. Matius 10 ayat berapa tadi ya? 34. Silakan Bang Rudi, silakan. Oke, terima kasih.
Apakah di situ tidak menunjukkan Yesus ada kasih? Saya ulang kalimatnya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang membawa damai atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Nah, di dalam ajaran Kristen, firman Tuhan itu diibaratkan seperti pedang. Ya. Jadi kedatangan Yesus ke dalam dunia ini membawa firman Tuhan. Bagi orang-orang yang tidak suka dengan firman Tuhan, maka mereka tidak ada kedamaian. Tetapi bagi orang yang hidup di dalam Tuhan, itu menjadi sebuah kedamaian. Contoh, pestol. Polisi datang, pestol polisi datang tidak membawa damai. Ya, tentu tidak membawa damai kepada para penjahat. Kalau sudah datang polisi bawa pestol, penjahat pasti lari. Tidak damai dia. Tetapi bagi orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan, justru itu perlindungan daripada si jahat. Ya, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai hal itu. Saya mau tanya, apakah bisa saya mengomentari pertanyaan si Alnu tadi atau hanya menjawab saja? Halo bro. Ya, ya Bang Rudi. Boleh silakan Bang Rudi, nggak apa-apa. Oke. Ditanggapi atau nanti langsung memberikan pertanyaan. Saya tadi sudah mendengar ciri-ciri yang dia bilang. Tujuan hidupnya mendapat ridho Allah. Dan dia sudah menjelaskan apa ridho Allah itu ya. Begini begono, begini begono. Ya, terima kasih. Dan saya berharap selepas ini ridho Allah yang Anda maksudkan betul-betul bisa kita eksplor lagi. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Silakan, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Rudi. Silakan Bang Wan. Untuk ya, aku bertanya kan? Ya. Giliran aku bertanya ya. Iya, ya. Silakan. Ya. Silakan. Okay. Sekarang aku bertanya. Bahwa tadi sudah dikatakan dengan ciri-ciri yang mendapat ridho Allah, maka dikatakan nanti Allah yang langsung memanggil untuk masuk ke dalam kerajaan, ke dalam surga. Saya hanya mau bertanya, siapalah manusia Islam yang betul-betul sudah mendapat ridho Allah? Silakan. Oke. Silakan Bang Wan, siapakah manusia Islam yang betul-betul mendapatkan ridho Allah? Silakan ditanggapi Bang Wan. Manusia yang mendapatkan ridho Allah itu siapakah? Ya, insan yang nafsul mutmainah. Bagaimanakah penilaiannya itu? Ya, penilaiannya itu dari Allah, itu haknya Allah Subhanahu wa taala, bukannya hak makhluk. Ya, jadi kita tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Apa yang kita lakukan kita tidak bisa nilai menurut penilaian diri sendiri atau orang lain. Ranahnya Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah sudah menjelaskan kan supaya kita menjadi insan yang nafsul mutmainah. Jadi itu bukan penilaian dari manusia, bukan penilaian diri kita pribadi, bukan penilaian dari orang lain, tetapi itu adalah hak prerogatif Allah. Jadi Allah sendiri yang menentukan mana manusia yang masuk ke dalam golongan hambanya dan mana manusia yang bukan. Jadi sekali lagi itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya itu siapa? Maksudku nama apalah orangnya gitu loh. Misalnya nabi, rasul atau apa. Lebih spesifik ya. Bang Rudi lebih spesifik pertanyaannya begitu ya. Iya. Siapa itu merujuk kepada apanya lagi. Silakan. Siapakah, kan sudah saya jelaskan tadi Bang di awal tadi ya, di dalam pembukaannya. Allah itu memanggil ke dalam surganya ya, langsung, dan masuklah ke dalam surgaku, surat Al-Fajr ayat 30 itu ya. Itu siapa yang langsung dipanggil Allah supaya untuk masuk ke dalam surganya Allah itu adalah, saya bilang tadi, insan yang nafsul mutmainah gitu loh. Bagaimana insan yang nafsul mutmainah itu? Kan sudah saya jelaskan, manusia yang mempunyai jiwa-jiwa yang tenang, yang mampu mengendalikan nafsu. Nafsu itu tidak bisa dilawan ya, nafsu itu ya, tetapi dikendalikan. Dengan apa mengendalikannya? Dengan akal. Karena yang membedakan manusia dengan hewan adalah akal dan pikiran. Jadi di dalam manusia jangan ada sifat hewan.
Contohnya gini ya, perbedaan manusia dan hewan itu sangat tipis dari akalnya itu. Kalau kita tidak menggunakan akalnya itu tidak termasuk insan yang nafsu mutmainah. Contohnya jangan seperti kera-kera itu bagaimana? Dia berhubungan biologis dengan siapa saja tanpa ada hubungan nikah kan kera sama dengan seperti hewan. Seperti kita berzina pun seperti itu. Apa bedanya kalau kita berzina atau melakukan halwat? Apa bedanya kita dengan hewan? Lalu apa? Contohnya lagi seperti babi itu apa? Rakus. Ya babi itu rakus. Mohon maaf, apa saja dimakan oleh babi itu. Ya, bahkan kotorannya sendiri pun dimakan oleh babi. Ya, itulah babi. Kenapa babi begitu? Ya, karena hewan tidak berpikir. Jadi sekali lagi, insan yang nafsul mutmainah itu adalah insan yang bisa mengendalikan nafsunya, membeningkan nafsunya, mengendalikan. Karena nafsu tidak bisa ditahan. Mengendalikan. Dengan cara apa? Dengan apa? Dengan akal kita. Kita jangan seperti hewan. Gitu. Kalau kita mengendalikan akal kita, kita tidak akan berbuat zina atau halwat. Kalau kita berbuat zina, apa bedanya dengan monyet? Begitulah maksudnya. Ya, jadi sekali lagi ya, insan yang nafsul mutmainah itu insan yang mengendalikan nafsunya. Itulah manusia, insan, bukan hewan. Jadi jelas ya, perbedaan manusia dengan hewan itu sangat tipis. Manusia adalah insan yang menggunakan akalnya. Yang menggunakan akalnya. Sementara hewan tidak. Begitu kira-kira jawaban yang saya maksud. Terima kasih. Oke, saya rasa mungkin untuk sementara jawaban dari Bang Wan bisa diterima dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, silakan siapa ini Bang Rusdi ya. Bang Rusdi silakan untuk menyimak dulu karena kita sedang ada acara dialog, ya kan. Ya mudah-mudahan nanti selesai acara ini kita bisa saling bertanya lah. Diberikan kesempatan untuk partisipan bertanya kepada kedua narasumber. Bang Rudi mungkin tadi jawaban dari Bang Wan sementara bisa diterima dulu ya, gitu ya. Nanti mudah-mudahan ke depan nanti beberapa saat ke depan kita bisa saling mengeksplor gitu kan atas pertanyaan dan jawaban ya, masing-masing kita bisa mendetailkan kembali gitu kan. Ya mudah-mudahan ini tetap kita usung tidak keluar dari tema yang sudah kita sepakati. Nah, silakan Bang Wan untuk memberikan tanggapan dari jawaban Bang Rudi terkait dengan pertanyaan Bang Wan kalau memang belum pas gitu ya atau belum puas gitu ya. Silakan Bang Wan. Atau pertanyaan baru nggak apa-apa terkait dengan topik yang sedang kita usung ini. Silakan Bang Wan. Halo Bang Wan. Lagi pipis dia. Halo. Iya. Ya, jadi begini ya. Saya belum jelas ya Pak jawaban dari Mas Rudi, mohon maaf ya. Saya minta diperjelas saja karena bunyi ayatnya bisa ditampilkan oleh moderator atau tidak ya. Matius pasal 10 ayat 34 itu bunyi ayatnya begini loh. Jangan pikir bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Ayatnya jelas. Jangan pikir bahwa aku datang untuk membawa perdamaian di bumi. Aku datang bukan untuk membawa perdamaian, melainkan pedang. Ya, saya minta jawaban yang lebih jelas lagi ya. Jadi apa yang tadi disampaikan Bang Rudi bahwa Yesus itu membawa kasih. Bagi saya ada ayat yang bertolak belakang dengan pernyataan Yesus itu apa? Matius pasal 10 ayat 34 ya. Saya minta jawaban yang lebih jelas lagi dari Mas Rudi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Yaitu Bang Rudi, Matius 10:34 mungkin Bang Wan minta diperjelas gitu kan terkait dengan isi daripada ayat tersebut ya. Silakan Bang Rudi untuk memberikan penjelasannya. Mungkin bisa lebih detail gitu kan terkait dengan interpretasi daripada Matius 10:34. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ya, tadi sudah aku jelaskan sih sebenarnya. Nggak ada perlu dijelaskan lagi. Bahwa di dalam ajaran Kristen itu, pedang itu Ibrani 4 ayat 12. Ntar ya, aku share screen dulu. Ibrani 4. Sabar ya. Ibrani 4. Ayat berapa Bang? Tunggu. Ibrani 4 ayatnya yang ke
12. Udah aku share screen aja ya. Ibrani, oh sorry. Ini Ibrani 4 ayat 12. Nah ini sudah share. Nah, Ibrani 4 ayat 12 menjelaskan pedang di situ gimana. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam dari pedang bermata dua, ya kan? Jadi di dalam diri kami itu firman Allah itu sering digambarkan seperti pedang ya, atau pedang bermata dua, pedang. Nah, jadi di situ kalau dibilang Yesus datang tidak membawa, aku datang tidak membawa damai, tetapi membawa pedang, ya. Pedang ini adalah firman Tuhan. Ya. Firman Tuhan bagi orang yang percaya kepada Tuhan itu menjadi sebuah kedamaian. Tetapi bagi orang itu tidak, orang yang tidak percaya itu tidak menjadi suatu kedamaian. Itulah sebabnya Yesus mengatakan, aku datang mencari orang yang berdosa. Ya, di Matius 9 ya, ayatnya ke-13 atau 14 itu nanti lihat ya. Jadi Yesus datang mencari orang yang berdosa. Bagi orang berdosa ini kawan, pedang itu kadang membuat dia gelisah. Setiap firman Tuhan dibacakan gelisah ya. Contoh misalnya saya datang menginjili kepada orang, saya bacakan firman Tuhan itu. Mereka gelisah itu, apalagi orang yang tidak beragama Kristen, tentu tidak menerima suatu kegelisahan ya. Nah, sekarang saya akan menanggapi sedikit apa yang dikatakan daripada ini kok jadi mati ya, ntar ya. Dikatakan oleh One Way ya, bahwa dia bilang tadi kalau orang mendapat ridho Allah itu langsung dipanggil ke dalam sorga. Artinya sampai saat ini sorga yang dimiliki oleh Allah SWT belum ada penghuninya. Dan boleh dipastikan sampai saat ini belum ada seorang pun yang dapat ridho Allah itu. Nggak ada. Makanya saya tanya, siapa? Kalimat siapa di sana itu kan misalnya dia menunjukkan sebuah ayat bahwa sudah ada yang masuk ke dalam surga, sudah dipanggil ke dalam surga. Faktanya sampai saat ini dalam iman Islam belum ada yang sudah masuk surga. Artinya sampai detik ini bahkan Nabi Muhammad pun belum dapat ridho Allah. Itu sesuai keterangan yang diberikan oleh si One Way. Saya tak tahu kalau dia nanti merubah pernyataannya silakan. Tetapi hingga detik ini tidak seorang pun yang mendapat ridho Allah. Lantas apa yang mau dicari? Nabi-nabi sudah tak ada lagi. Tidak satu pun nabi yang sudah masuk surga. Artinya nabi pun tidak mendapat ridho Allah. Kan demikian. Itu yang bisa saya sampaikan. Silakan. Iya, ini masih penasaran rupanya Bang Rudi terkait dengan penjelasan tentang ridha Allah ya, Bang Rudi ya. Siap. Iya. Ya saya rasa begini, karena apa ya, bahwa setiap manusia memang harus memiliki tujuan hidup. Itu sudah pasti ya. Agama manapun pasti memiliki tujuan hidup. Tetapi secara umum saya melihat bahwa apapun tujuan hidup daripada manusia adalah ingin mencapai satu kebahagiaan. Kan ini secara umum ya, terlepas dari perspektif agama manapun, kan begitu. Nah, ini saya ingin mencoba juga mengeksplor bahwa ini, karena bagaimanapun juga diskusi kita ini tidak boleh lepas ya, tidak boleh lepas dari apa yang sudah kita sepakati. Kita nggak usah lari-lari ke surga neraka dulu, nanti itu bukan tujuan hidup lagi kan, nanti tujuan mati itu namanya Bang Rudi ya. Kita artinya apa? Setiap manusia itu mempunyai satu pertanggungjawaban ya kan di dalam hidup ini, bahwa kalau saya boleh melihat sedikit bahwa di Pengkhotbah ya 12, 13, 14 itu Solomon berkata kan bahwa takutlah kepada Allah dan berpegang pada perintah-perintahnya. Ini mungkin ada korelasi gitu ya. Ketika tadi Bang Rudi menjelaskan tentang pedang tadi kan, pedang tadi dianggap sebuah metaforis mungkin ya, sebagai firman. Nah kalau kita kaitkan dengan tadi yang Solomon berkata, itu ada korelasi gitu Bang Rudi ya. Nah saya sih ingin melihat bahwa bagaimana mewujudkan tujuan hidup itu dalam konteks kebahagiaan. Karena bagaimanapun juga
memang itu yang akan dicapai setiap manusia, kebahagiaan hidup gitu kan. Sebentar Mas, ini Mas One Way kok suaranya berubah? Halo, Mas Itu, One Way? Mas. Iya. Bagaimana? Nah, Ya, ya kita kembali ke pendebatnya aja deh. ya enggak, maksud saya gini, bukan saya ingin menanggapi, tapi saya ingin memberikan alur ya supaya kita tidak lepas kemana-mana dari tema kita ini gitu loh. Saya akan kembalikan lagi kepada Bang One Way ya. Bang One Way, mungkin bisa diberikan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan ridha Allah yang berkaitan dengan apa sebenarnya tujuan hidup dalam Islam. Ya kan, tadi Bang Way sudah menitik beratkan bahwa tujuan hidup adalah mencapai ridha Allah, gitu kan. Ya, silakan Bang Way untuk diberikan penjelasan. Sepertinya Bang Rudi masih kurang puas dengan jawaban Bang Way tadi. Mangga silakan Bang Way. Ya, silakan. Tadi Bang Rudi menanyakan bagaimana katanya apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan dari Allah. Bagi saya itu pertanyaan yang mohon maaf ya. Ya jelas sudah mendapatkan dari Allah itu memberikan rahmat kenabian kepada Nabi Muhammad. Itu apakah orang yang mendapatkan? Lalu kenapa belum ada yang masuk surga? Di dalam kepercayaan Islam, masuk surga atau neraka itu nanti setelah hari penghakiman masuk. Ya, jadi nanti setelah hari penghakiman manusia dibangkitkan lagi, baru di sanalah mana yang masuk ke neraka, mana yang masuk ke surga. Jadi ya jelas ya, saya hanya bisa menanggapi ini saja. Apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan ridha Allah? Jelas sudah mendapatkan ridha Allah. Artinya apa? Sudah Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Begitu loh. Itu saja yang saya tanggapi. Terima kasih. Ya, oke, makasih Bang Way. Kira-kira Bang Way ada pertanyaan atau tanggapan lanjutan terkait dengan yang disampaikan Bang Rudi? Saya bertanya kepada Bang Rudi, syarat tujuan hidup di dunia ini kan pasti masuk surga ya, pasti masuk surga, itu tujuannya ya. Tujuannya masuk surga. Bagaimana dalam keimanan Kristen supaya mendapatkan hidup kekal yaitu surga? Saya minta tanggapan dari Mas Yohanes. Bagaimanakah dalam pandangan umat Kristen untuk mendapatkan surga itu seperti apa? Terima kasih, itu saya pertanyaan. Oke, terima kasih. Ku jawab langsung ya. Silakan. Oke. Karena ini bicara tentang tujuan hidup. Tujuan hidup kami di dunia ini, seperti saya bilang itu, untuk tujuan hidup kami adalah kasih. Berbuat kasih dan memberitakan kasih. Kalau nanti kami dapat ganjaran surga, itu urusan lain. Tetapi bahwa tujuan kami hidup di dunia ini, itulah untuk memberitakan kasih, berbuat kasih, dan mengabarkan kasih. Jikalau nanti di hari akhir Tuhan memutuskan kami ke surga atau memilih kami ke surga, ya karena kasih itu. Tidak ada yang melebihi kasih itu. Itu dalam ajaran kami. Jadi tujuan kami hidup di dalam dunia ini pertandingan kasih. Ya. Kalau dibilang syarat ke surga, perbuatan baik tidak membawa kita ke surga, itu menurut ajaran kami. Ya. Apapun kita lakukan selagi kita mati, artinya ada dosa. Upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Jadi kami kalau mengenai itu tidak akan ada satu pun yang ke surga. Jadi kami ke surga karena kasih. Kasih siapa? Kasih karunia dari Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan baik kami. Bukan karena kami beribadah kami. Bukan karena kami gemar baca Alkitab, tidak. Makanya Matius 5 ayat 20 menjelaskan, kalau kau mau masuk surga melalui jalur agama, kamu harus mengalahkan ahli Taurat dan Farisi. Itu yang bisa saya jelaskan. Kemudian saya tanggapi sedikit yang dibilang si One Way tadi. Sekarang sudah bertambah lagi satu syarat untuk mendapat ridho Allah. Ciri-ciri. Yang pertama tadi langsung dimasukkan ke surga. Yang kedua sekarang adalah menjadi nabi. Artinya yang masuk ke surga hanya 25 nabi. Atau 120.000 nabi. Apakah demikian? Jadi saya tidak ngerti, si One Way ini tidak bisa menggambarkan tujuan hidup dia di dunia ini. Katanya tadi ingin mendapat ridho.
dari Allah. Ternyata saya tanya, siapa orang yang sudah mendapat ridho dari Allah? Saya tadi tidak lari-lari. Karena dia sendiri yang mengatakan, orang yang mendapat ridho dari Allah akan langsung dipanggil Allah ke surga. Ayatnya dia kasih tadi, saya lupa ayat tadi, nanti boleh ditampilkan lagi. One way ayatnya di surah berapa tadi One way? Surah Al-Fat ayat 27. Surah berapa? Surah berapa itu? Surah Al-Fat. Ya surah berapa maksud? Surah 5, 6, 7. Bentar. Di share screen kalau bisa, Bang Wei. Ya. Surah ke-89 89 ayat ke-27 sampai ke-30. Boleh saya menanggapi nggak jawaban? Tunggu sebentar, kan masih giliran kok. Sebentar. 27 ya. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang rida dan diridainya. Yang tadi itu memanggil langsung ke surga itu mana ayatnya? Ya silakan baca sampai ke ayat 30. Oh 30. Dan masuklah ke dalam surgaku. Oh iya. Berarti makanya saya tanya tadi, siapa yang sudah dapat ridha Allah? Tidak ada, karena belum ada isi surganya. Kalau kamu bilang nanti hari akhir persoalan lain. Harus melalui penghakiman. Artinya semua manusia pasti memiliki salah. Kalau sudah melalui penghakiman, sekalipun nanti amal ibadahnya lebih besar daripada kesalahannya. Tetapi kalau ayat ini tidak dikatakan penghakiman. Dia tidak melalui penghakiman, tetapi langsung masuk ke surga. Itulah sebabnya saya harus tahu ciri-ciri orang yang diridai ini bagaimana, agar jangan salah-salah. Dan kamu bilang tadi contohnya adalah Nabi. Berarti hanya 120.000 orang yang masuk surga. Atau 25 orang kalau nabi-nabi yang terkenal. Ya, silakan. Jadi di sini saya akan menjawab ya. Yang pertama, Mas Rudi, apa yang disampaikan Mas Rudi syarat masuk surga dalam agama Kristen itu bertolak belakang dengan ayat Yohanes pasal 17 ayat 30. Apakah hidup kekal itu? Kata Yesus. Hidup kekal itu, apakah surga itu? Kata Nabi Yesus. Surga itu adalah bahwa hanya mengakui hanya satu Allah yang benar kalau dalam satu la ilaha illallah, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Saya menggunakan dalil. Jadi saya kurang puas dengan jawaban Mas Rudi. Buktinya berarti saya lebih tahu Alkitab Anda dibandingkan dengan saya lebih tahu Alkitab dibandingkan dengan Anda. Tadi ketika saya tanya syarat Yohanes berapa? Sorry, Yohanes berapa tadi? Ayat 3, Yohanes pasal 17 ayat 3. Oh, silakan. Lalu tadi Mas Rudi menanyakan bagaimana apakah hanya Nabi mendapatkan ridha Allah? Jelas tidak. Semua insan yang nafsul mutmain, apakah Nabi termasuk? Ya jelas. Apakah Nabi kan sudah pertanyaan yang sudah saya jawab tadi. Allah saja mengangkat Nabi itu menjadi utusannya. Itu salah satu bukti yang tidak bisa dinaifkan bahwa Allah memberikan rahmat dan ridhonya kepada Nabi. Sudah pernah di mana nih, Dek? Kasih namanya, Dek. Dalam kepercayaan Mas Rudi juga apa nanti dia apa ya, setelah hidup ini ada istilahnya hari penghakiman. Ketika kiamat baru manusia itu dibangkitkan. Nah, di situ hari penghakiman, mana yang layak masuk dalam golongan hamba Allah ataupun tidak. Jadi saya tidak mungkin menjawab pertanyaan yang tidak relevan. Demikian moderator, terima kasih. Iya, oke, terima kasih. Ya mungkin itu Bang Rudi jawaban dari Bang Wan Wei ya. Nggak ada tahu dia. Puas nggak puas ya harus puas juga. Ya. Yang apapun dia kita saling bertanya ya, saling menjawab ya, kedua narasumber ya. Yang mudah-mudahan kita tetap pada koridor tema. Mana ada nomornya tuh? Kasih tahu. Dia tahu nomor kode Bani. Saya mencoba memberikan pertanyaan sebetulnya ya. Ya artinya sama-sama kita saling mengeksplor gitu kan. Tadi Bang udah selesai belum? Nama Arab apa? Belum. Ini udah dapet, kena balik 15 menit lagi nih, 15 menit lagi ya. Kita gunakan waktu sebaik mungkin. Nanti kita berikan kesempatan kepada partisipan. Orang lagi doa apa? Halo? 2 atau 3 teman-teman ingin bertanya kepada kedua narasumber. Itu ngapa orang-orang tuh apa? Saya mau. Udah bayar loh. Bang Rahman, saya mau nyapa-nyapa dulu sama saudara-saudaraku yang ya, ada nanti, di 15 menit lagi. Dengar dalam enggak pernah di situ Mas Rudi sebentar ya. Ala katanya. Ini acara masih berlanjut. masih lama dah.
sebentar ya. Masih ada waktu. Oh, nah, nggak perlu bikin nomor bapaknya. Untuk bilang lah. Sumber yang kita berikan kesempatan dulu pada narasumber. Nanti Bang Rusdi kita kasih kesempatan kok untuk nak kasihan sama bapak kau. Memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber. Ya mungkin beberapa kali. Bang Rudi silakan untuk memberikan tanggapan selanjutnya kepada Bang Wanwe. Aku tanggapi ya. Kalau kamu baca Yohanes Biasa minjam bank kemana-mana pun tidak bisa dong. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Artinya itu tidak ada pertentangannya dengan ayat yang kubaca tadi itu, bahwa dikatakan kasihilah Tuhan Allahmu. Kalau kita mengasihi Tuhan Allah kita, artinya kita mengenal yang namanya siapa yang kita Tuhan itu. Kemudian mengasihi Yesus ya sama juga. Karena bagi kami Yesus adalah Tuhan ya. Jadi itulah hidup yang kekal, mengasihi. Kenapa sampai bisa nomor bapak dimasukkan? Maka kalau kami mengenal Yesus itu melalui perbuatan kasih, artinya kami mengenal Yesus. Nah, kemudian apakah dengan kasih orang itu juga kami ke surga? Iya. Sekolah rajin tak mau juga kau dibodohi orang apa? Karena hanya melalui dialah kami bisa sampai ke surga. Ya, nggak ada jalan lain ya. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku, kata Yesus. Jadi bagi kami, kalau kami bisa menerapkan kasih, maka lewat kasih itulah kami bisa ke surga. Maka pertandingan kami sekarang ini adalah pertandingan kasih. Berlomba-lomba. Macam mana pun juga kalau tidak dibayar teman itu bani kena. Kalau nama-nama bani. Tunjukkanlah kebaikan hatimu agar diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jadi kami kalau berbuat kasih, berbuat kebaikan, Tuhan itu semakin dekat, semakin dekat. Tetapi kalau kami tidak berbuat kasih, Tuhan itu menjauh, kawan, semakin jauh. Semakin jauh kami berlari karena tidak berbuat kasih. Kalau berbuat kasih artinya mengenal Bapa di surga, mengenal Yesus Kristus. Karena itu aturan pertamanya. Ya. Nah, kawan-kawan, sampai hari ini saya masih bingung mengenai yang tadi dia bilang itu mengenai apa? Ridho ini. Bapak aku marah-marah. Kalau tujuan kita hidup di dunia ini untuk mendapat ridho Allah, maka kita tidak akan menemukan satu orang pun yang sudah mendapat ridho Allah. Tidak ada. Lantas apa sih tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau di dalam Quran ada dikatakan jadi khalifah di muka bumi. Ada. Kenapa tidak dipilih itu saja? Banyak khalifah. Sudah jelas. Kalau mendapat ridho, siapa manusia yang sudah dapat ridho? Sampai detik ini tidak ada jawaban pasti. Para nabi. Para nabi kalau sesuai dengan ayat yang diberikan tadi itu, surah 89 itu, belum ada yang disuruh masuk ke dalam surga. Belum ada. Dan masuklah ke dalam surgaku. Ayat 30. Belum ada. Lantas apa kita menunggu orang lain untuk masuk ke dalam mendapat ridho? Sedangkan Nabi tidak mendapat ridho. Kalau sesuai ayat ini yang kamu katakan tadi ya. Apalagi kita manusia biasa. Nabi saja yang sudah dekat dengan Allah SWT belum bisa dibuktikan mendapat ridho. Karena ayat 28, 29, dan 230 tadi kamu jelaskan. Dan puncaknya adalah ayat 30. Dan masuklah ke dalam surgaku. Karena belum ada satupun yang sudah sampai di surga. Maka sesuai dalilmu, tidak satupun yang sudah mendapat ridho Allah. Bagaimana kau mendapat ridho Allah? Sedangkan para nabi juga tidak dapat. Oke, itu yang menjadi pertanyaan saya. Tolong jelaskan lebih spesifik lagi. Silakan. Ya, terima kasih Bang Rudi. Masih penasaran Bang Rudi terkait bagaimana masalah ridho tadi ya. Ya Bang Wei silakan Bang Wei. Tadi Bang Wei sudah menekankan dari awal gitu kan surat Al-Mulk ayat 2 mungkin bisa dieksplorasi lagi gitu kaitannya dengan ridho Allah gitu. Silakan Bang Wei. Oke, sebelum kita mengeksplor lagi apa namanya ridho Allah ya. Tadi Bang Rudi bilang, tadi saya kan bilang Nabi Yesus itu telah memberitahukan bagaimana cara mendapatkan surga. Apakah hidup kekal itu bukan menuhankan Yesus? Bukan. Ini sebelum saya menanggapi ya. Bukan, saya hanya menanggapi dulu pertanyaan Mas. Bukan menuhankan Yesus, bukan.
apakah surga itu, kata Nabi Isa itu, kata Nabi Yesus itu, surga itu adalah, baca Yohanes pasal 17 ayat 3, bahwa hanya mengakui, hanya ada satu Allah yang benar, just only one, hanya ada satu-satunya. Hanya ada satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui bahwa Yesus Kristus yang engkau utus. Jadi Yesus itu hanya utusan. Jadi surga itu apa? Kalau dalam umat Islam, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Begitupun pada zaman Nabi Yesus, surga itu apa? Hidup kekal itu apa katanya? Bahwa hanya mengakui satu-satunya. Jadi bukan beribadah, bukan menyembah Yesus. Kalau menurut saya pribadi yang membaca ayat itu ya. Ya kan ayatnya jelas loh. Ayatnya sangat jelas sekali. Bahwa hanya mengakui satu-satunya Allah yang benar, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Utusan dan yang diutus ada dua pribadi. Satu pribadi yang mengutus dan dua pribadi yang diutus. Tidak mungkin dua pribadi ini menjadi satu. Bagi saya, tetapi tergantung pemikiran Mas Rudi. Ya, kalau pemikiran saya logikanya jalan, antara diutus yang mengutus ada dua pribadi. Bukan satu pribadi. Jadi surga itu apa? Apa yang saya baca dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Bukan menuhankan Yesus, bukan. Mengakui hanya ada satu Allah yang benar, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Engkau utus siapa? Yang diutus oleh Bapa. Kalau dalam keimanan Kristen itu begitu ya. Jadi saya hanya menanggapi saja dalam Yohanes pasal 17 ayat 3. Nabi Yesus sudah menjelaskan apa itu surga hidup kekal. Lalu saya bilang apa maksudnya? Kita dalam iman Islam, hidup kekal itu apa setelah manusia itu dibangkitkan dari kubur. Seperti dalam surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88 ayat 8 sampai ayat ke-10. Pada hari itu, ya hari apa? Hari penghakiman, hari ketika manusia dibangkitkan lagi. Pada hari itu, banyak pula wajah-wajah yang berseri-seri, rasa senang, ridho karena usahanya sendiri. Kan saya bilang, dalam Islam itu, hidup ini hakikatnya adalah ujian. Pada hari itu banyak pula wajah yang berseri-seri, merasa senang, ridho karena usahanya sendiri. Mereka dalam surga yang tinggi. Ya. Lalu Allah memanggil hambanya yang mempunyai hambanya yang ridho kepada Allah, Allah pun ridho kepada hambanya. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho. Jadi ketika kita ridho, Allah pun ridho. Jadi jelas ya, masuklah ke dalam golongan hambaku. Jadi orang yang mendapatkan ridho Allah, insan yang anak sulm tadi masuk ke dalam golongan hamba Allah. Allah memanggil langsung, masuklah ke dalam surgaku. Lalu tadi Mas Rudi menyinggung tentang khalifah. Manusia diciptakan untuk menjadi khalifah. Itu bukan tujuan, hanya fungsi. Bedakan tujuan hanya fungsi. Fungsi manusia diciptakan adalah sebagai khalifah, wakil Allah di bumi untuk mengurus alam, mengurus bumi ini. Jadi bedakan ya, tolong bedakan antara tujuan hidup sebagai manusia dan fungsi manusia diciptakan. Kalau fungsinya apa ya? Sebagai khalifah. Lalu apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan ridha Allah? Kan sudah berkali-kali saya bilang tadi. Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi Nabi aja, bukti Allah itu memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad, mendapatkan ridho. Jadi begitu Mas Rudi ya. Jadi tolong ditanggapi dulu dong Yohanes pasal 17 ayat 3. Terima kasih. Jadi pertanyaan Bang Boy, Yohanes tadi ya. Ya, Yohanes 17 ayat 3 pasti ya. Apakah mungkin gitu loh. Itu menyangkut tentang hidup kekal ya. Tujuan hidup kan surga ya. Jangan munafik lah, tujuan hidup kita kan surga, itu kan hidup kekal kan. Ya. Nah, dalam Yohanes pasal 17 ayat 3 ya, surga itu apa? Hidup kekal itu apa? Bahwa mengakui hanya ada satu Allah yang benar dan mengakui yang kau utus saja. Apakah mungkin gitu loh, kalau Yesus Tuhan diutus Tuhan, begitu aja. Terima kasih. Oke, ya. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Ini saya bukakan dulu Kisah Para Rasul 15 ayat 11 ya. Di situ dikatakan, sebaiknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus ya, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Jadi dalam iman kami, kasih karunia Yesus Kristus itu kalau bicara surga, yang menyelamatkan kami. Kenapa saya katakan demikian? Banyak orang yang berseru-seru kok,
mengenal, oh ya betul Tuhan kami Allah Bapa di sorga misalnya. Ya kami mengenal Yesus Kristus. Banyak kawan. Orang beragama ya itu kelakuannya. Orang Kristen ya pasti mengenal. Tetapi apa kata Matius 7 ayat 21 sampai 23? Tidak setiap yang berseru kepadaku Tuhan Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tidak setiap yang mengakui Allah satu-satunya Tuhan akan masuk ke dalam sorga. Kenapa? Di penjara sana banyak orang beragama itu semua yang mengakui Tuhan satu, yang mengakui nabi terakhirnya masing-masing. Apakah dia ke sorga? Kita nggak tahu karena dia berdosa. Apa buktinya dosa? Dia di penjara. Artinya melakukan sebuah kejahatan. Lantas dengan apa dia mau ke sorga? Menurut pandangan Kristen, yang tadi kisah para Rasul 15 ayat 11, kasih karunia yang bisa membuat kami ke sorga, nggak ada yang lain. Sekalipun mulut kami mengatakan, misalnya, ya saya mengenal engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang patut kami sembah. Tetapi aku pergi mencuri, melapur, berzina. Tidak juga masuk ke surga itu. Tidak ada jaminan. Tetapi karena kasih karunia Yesus lah. Demikian juga kami ke surga karena melakukan kasih. Kalau melalui jalur agama, itu hanya Matius 5 ayat 20. Tidak ada yang sanggup. Tidak ada yang sanggup melebihi Yahudi itu. Tidak ada. Maka dari itu kami jalannya hanya melalui kasih karunia Yesus. Maka kami harus banyak melakukan kasih. Ya. Kemudian, tadi kamu mengatakan dibangkitkan, baru dapat ridho. Artinya benar yang saya bilang, tambah benar. Belum ada orang muslim yang dapat ridho Allah sampai detik ini. Di awal kamu bilang dipanggil langsung, belum ada yang dipanggil langsung. Terakhir kamu bilang nanti pada hari akhir. Artinya belum ada yang dapat ridho. Kenapa kamu mengatakan Nabi Muhammad sudah dapat ridho? Pertama, Nabi Muhammad belum dibangkitkan. Kalau kamu bilang dapat ridho, itu hanya 8 nabi. Yang pertama, Adam di langit pertama, dia tidak mati. Yang kedua, Nabi Isa dan Yahya di langit kedua. Yang ketiga, Yusuf di langit ketiga. Yang keempat, Idris. Yang kelima, Harun. Yang keenam, Musa. Yang ketujuh, Ibrahim. Jadi 8 nabi inilah harus yang mendapat ridho. Nabi Muhammad tidak di langit itu, sudah malah sekarang sudah maksudnya lagi menunggu hari penghakiman atau ada makamnya ada di Saudi Arabia sana. Jadi mana? Kamu bilang tadi dipanggil langsung, tidak ada satu nabi pun yang sudah dipanggil langsung ke surga. Kamu bilang di hari akhir, berarti betul, tambah betul, belum ada yang dapat ridho. Artinya nanti dibangkitkan kamu bilang pada hari akhir. Loh, yang sekarang belum mati, kenapa enggak dapat ridho kamu bilang? 8 nabi, harusnya itu saja yang dapat ridho. Nabi Muhammad belum. Kan demikian. Nah, lantas, kalau kamu mencari ridho, kamu tidak menemukan ridho itu. Lantas bagaimana jalanmu menuju surga? Apakah orang muslim itu yang mendapat ridho itu hanya 25 nabi atau 120 nabi? Sementara kalian tidak dapat ridho? Lantas apa jaminanmu menuju surga? Silakan dijawab. Halo One Way, silakan One Way. Oke ya, begini ya. Mas Rudi berarti Mas Rudi membantah ayat yang disampaikan oleh Yesus sebagaimana tertera dalam Yohanes pasal 17 ayat ketiga. Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, apakah hidup kekal itu surga? Nanti saya tanggapi Mas Rudi ya, saya tanggapi dulu yang ini. Apakah hidup kekal itu? Saya bukan berasumsi, saya menggunakan dalil. Ya, berarti Mas Rudi membantah ayat ini. Apakah hidup kekal itu? Apakah surga itu? Katanya, surga itu adalah, kata Nabi Yesus, bahwa hanya satu Allah yang benar. Berarti hanya mengakui satu Tuhan yang benar, dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus, dan mengakui Yesus sebagai utusan. Tidak mungkin yang mengutus dan diutus satu pribadi, tidak. Antara yang diutus dan yang mengutus ada 2 pribadi. Lalu Mas Rudi bertanya, apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan ridho Allah? Apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan rahmat Allah? Jelas sudah.
Baca surat Al-Anbiya ayat 107. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Ya, saya berbicara dengan dalil ya, bukan dengan asumsi saya pribadi ya. Ya, jelas Nabi Muhammad itu sudah mendapatkan ridha Allah. Bahkan Nabi Muhammad adalah rahmat bagi seluruh alam. Surat Al-Anbiya ayat 107. Sekali lagi biar jelas ya, biar tidak diulang-ulang lagi ya. Apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan ridha? Jelas, bahkan Nabi Muhammad itu adalah rahmat bagi seluruh alam. Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi saya sebetulnya kurang puas ya dengan penjelasan Mas Rudi. Jujur saya bilang kan. Kurang puasnya kenapa? Saya minta penjelasan dari Matius pasal 17 ayat ketiga. Karena itu menunjukkan tentang hidup kekal, hidup surga menurut keyakinan umat Nasrani, bukan Kristen ya. Karena Mas Rudi pun tahu lah, kalau Kristen sama Nasrani itu beda. Saya ya, pandangan saya pribadi, Nasrani dengan Kristen itu beda. Nasrani itu sekte dari Yahudi Nazaret. Sementara Kristen itu kan dibangun, ini kan ditasdikan oleh Paulus. Gitu. Ya, jadi saya minta penjelasan. Kalau tadi Mas Rudi bertanya apakah Nabi Muhammad sudah mendapatkan rahmat atau ridho. Surat An-Nahl ayat 107. Nabi Muhammad itu sebagai rahmat bagi alam raya. Baik, gimana dahsyatnya itu. Jadi tolong moderator dipertajam lagi ya tentang Yohanes pasal 17 ayat 3. Terima kasih. Oke, ya. Ya, silakan. Bang Rudi, ini rupanya Bang Wanui masih perlu penjelasan lebih lanjut ya. Silakan. Terima kasih. Saya jawab ya. Saya setuju lagi. Ini sebagai bukti. Orang pertama yang ditunjuk Yesus masuk surga langsung pada saat itu terdapat di Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, jelas ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Orang ini adalah orang yang disalib di sebelah Yesus. Orang ini belum mengenal Bapa di surga. Tidak mengenal. Tetapi dia hanya mengenal Yesus sebagai Raja Surgawi. Nah, kan ini. Dibilangnya ini. Dan berkata, jika engkau adalah Raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu. Itu orang sebelahnya lagi ya. Nah, seorang penjahat yang digantung menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus, selamatkanlah dirimu. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut, katanya kan, juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Jadi dia belum mengenal itu. Yesus itu siapa? Baru hari itu dia kenal. Dan dia belum mengenal Bapa di surga. Buktinya dia bisa ke surga. Kenapa dia bisa ke surga? Karena kasih karunia Yesus. Oke. Dah. Sekarang, kamu membuka tadi surah Al-Anbiya 107. Dan kami tidak mengutus engkau buka kurung tutup kurung Muhammad, melainkan untuk buka kurung tutup kurung menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kamu bilang Nabi Muhammad untuk seluruh alam. Saat itu, ayat itu diucapkan di dataran Arab. Kalau kamu bilang Nabi Muhammad bagi seluruh alam, untuk apa? Berarti kami orang kafir masuk surga dong. Masuk surga. Untuk apa kami beriman, meskipun kami tidak beriman kepada Nabi Muhammad, kami masuk surga. Karena beliau rahmat bagi seluruh alam. Kalau yang benar itu Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh umat Islam. Di luar umat Islam tidak ada jalan keselamatan. Tetapi kalau kamu gunakan ayat itu, ya buat apa kita harus mengatakan orang sana kafir kopar kafir? Karena semuanya bagi Nabi Muhammad rahmat bagi seluruh alam, rahmat bagi Kristen, rahmat bagi Hindu, rahmat bagi Buddha. Rahmat bagi seluruh agama. Terus mengapa harus ada orang-orang pindah-pindah agama ke Islam? Kalau saya memikirkannya begitu. Ngapain pindah agama?
Toh Nabi Muhammad rahmat bagi orang Kristen, rahmat bagi orang Hindu, rahmat bagi orang Buddha, rahmat bagi ateis, rahmat bagi komunis. Kalau mau itu. Tetapi yang benar itu rahmat bagi hanya umat Islam. Tidak rahmat bagi orang Kristen, tidak rahmat bagi orang Hindu. Karena Kristen Tuhannya Yesus, itu musyrik. Musyrik gitu. Hindu juga demikian, Buddha menyembah berhala katanya. Jadi Nabi Muhammad tidak rahmat bagi mereka. Nah, maka dari itu lagi-lagi kamu menjelaskan kepada saya, belum satu manusia pun yang dapat ridho Allah. Kalau kamu membilang hanya Nabi, karena Nabi dapat ridho Allah, maka buat apa kamu memeluk agama Islam? Buat apa kamu tujuan hidupmu dapat ridho Allah? Karena kau tidak mungkin dapat ridho Allah. Sedangkan Nabi sampai detik ini tidak satu pun dapat ridho Allah. Sudah 2 surah, 3 surah ikut ini kamu buka. Al-Anbiya. Tidak satu pun yang sudah dipanggil ke surga. Di Al-Anbiya itu juga kamu bilang hari akhir. Artinya sampai saat ini belum ada yang dapat ridho Allah. Bahkan hari kiamatlah baru tahu kita siapa yang dapat ridho Allah. Artinya jangan kau pede kali kau sudah dapat ridho Allah. Tak ada itu kau. Menurut dalil yang kau bilang. Terakhir kamu buka lagi surah 21 ayat 107. Bahwa buktinya ridho Allah Nabi Muhammad untuk seluruh makhluk. Seluruh alam. Ya sudah. Kalau itu kamu imani. Ngapain kami harus kau jadikan kafir? Karena kami tidak menyembah Allah SWT. Tetapi Muhammad kan bagi seluruh makhluk. Bagi orang Kristen juga. Bagi orang Islam. Bagi orang Hindu. Bagi orang Buddha. Ya buat apa kami beragama Islam? Kalau Nabi Muhammad juga berridho mengutus untuk menjadi malaikat untuk menjadi rahmat. Ya kawan-kawan ya. Nah, apakah si ini sudah habis? Halo, admin. Ya, masih ada waktu. Mungkin Berapa menit lagi? sekitar 9 menit. 10 menit lah. Kita genapkan aja 1 jam 20 menit ya. Oke. Nanti kita berikan kesempatan kepada partisipan. Saya informasikan kepada partisipan yang ingin bertanya, silakan raise hand dulu. Nanti kita beri kesempatan secara berurut. Silakan partisipan mulai raise hand dari sekarang. Ya, terima kasih Bang Rudi tadi penjelasannya. Mungkin Bang One Way ingin menanggapi terkait dengan beberapa penjelasan yang tadi Bang Rudi sampaikan ya. Mungkin terkait dengan berlomba-lomba mengasihi ya. Jadi berlomba-lomba sering mengasihi gitu ya Bang Rudi ya. Silakan Bang One Way. Kalau masalah mengasihi, Islam itu bukan kasih lagi, tapi maha kasih. Allah saja maha pengasih, di atas kasih lagi. Ya kalau kita berbicara konteks mengasihi ya Islam itu bukan kasih lagi, maha kasih, maha pengasih sebagaimana Allah. Allah itu maha pengasih lagi maha penyayang. Ada hadis qudsi ya, Rasulullah SAW bersabda, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Jadi kalau kita bahas tentang kasih, Islam itu bukan agama kasih lagi, tapi maha kasih. Karena Allah itu, surat Al-Fatihah ayat 1, dengan menyebut nama Allah, Allah saja yang maha pengasih dan maha penyayang. Tetapi saya tetap kurang puas dengan jawaban Mas Rudi. Saya butuh penjelasan, saya bilang. Ya, penjelasan dari Yohanes pasal 17 ayat 30, itu saya belum puas dengan penjelasan itu. Saya belum puas dengan penjelasan itu yang lebih dipotong. Ya, karena saya tetap kejar ini ayat ini. Karena menurut Yesus hidup kekal itu apa, surga itu apa, hanya mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Berarti hanya ada satu-satunya Allah yang benar. Dan mengakui bahwa Yesus Kristus yang engkau utus. Allah itu satu dan Yesus itu hanya utusan, bukan pengutus, bukan. Kalau Yesus menerangkan hidup kekal itu dalam Yohanes pasal 17 ayat 3, pertanyaan saya kepada Mas Rudi, mengapa Anda menuhankan Yesus? Sementara Yesus sendiri berkata, apakah hidup kekal itu, katanya kan? Nah itu pertanyaan yang tolong dijelaskan ya.
Yesus menjelaskan bahwa hidup kekal surga itu adalah hanya mengakui satu-satunya Allah yang benar dan mengakui Yesus Kristus yang Kau utus. Tapi kenapa saudara-saudaraku yang Kristen ini, yang Kristian ini bahkan menuhankan Yesus begitu. Sementara dalam ayat itu Yesus itu sebagai utusan. Mengenai Nabi Muhammad apakah mendapatkan ridha Allah, sudah jelas dalilnya surat Al-Anbiya ayat ke 107. Nabi Muhammad itu konteksnya utusan bagi seluruh alam raya, ya. Berarti untuk seluruh manusia dan makhluknya, bahkan untuk jin sekalipun. Ya. Itu sebagai rahmat, bukan hanya untuk manusia, seluruh alam. Sementara Yesus itu apa? Yesus itu hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dalilnya apa? Matius pasal 15 ayat ke-24. Yesus berkata dengan mulutnya sendiri, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang untuk umat Israel. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Kalau Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam, surat Al-Anbiya ayat 107, Yesus hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Ya. Tetapi saya ingin penjelasan dari Yohanes pasal 17 ayat 3 karena saya belum puas dengan penjelasan itu. Demikian, moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang One Way. Ya walaupun jawaban dari masing-masing narasumber kita merasa tidak puas, itulah adalah sebuah perspektif ya. Ya kemungkinan nanti pada sesi berikutnya atau pada kesempatan berikutnya kita tentunya sama-sama mempersiapkan diri kembali untuk diskusi selanjutnya ya. Gitu mungkin Bang Rudi juga siap, Bang One Way juga siap. Yang mudah-mudahan nanti Bang Gesmet akan menjadwalkan kembali ya. Karena ini waktu terus berjalan, sesi kita udah hampir habis. Mungkin kita sepakat kita selesaikan dulu sesi ini, yang nanti kita langsung kepada closing statement. Kita juga akan memberikan kesempatan kepada teman-teman partisipan untuk bertanya kepada kedua narasumber. Untuk itu saya saja. Saya mau apa? Saya mau. Ya. Ya, langsung aja gini, Bang Rudi dulu closing statement. Bang Rudi aja. Nanti aja ya. Kalau agak larut aja saya mau ketemu Pak Lobot. Ya, untuk closing statement mungkin Bang Rudi persilakan lebih dulu, kemudian nanti disusul langsung dengan Bang Wandi. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih kepada pemilik channel Bang Kismet. Terima kasih kepada One Way, Rahman, Yusuf, El Kutsai, Pak Lapot, Demian, Rusdi, muridnya Pak Lapot, Al-Zoom. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Terima kasih kepada pemilik room yang memberikan ruang. Terima kasih kepada lawan debat saya. Kalau tanpa ada dirimu, saya bukanlah jadi sang debater. Ya. Terima kasih kepada moderator yang sudah mau mengatur jalannya diskusi ini. Dan terima kasih kepada semuanya ya. Nah, sebagai closing statement dari saya tetap mengatakan tadi bahwa kami ini adalah sekarang sedang berlomba dalam hal kasih. Kalau dalam hal agama, kami belum bisa melomba Farisi dan ahli Taurat. Dan mengenai kalau ditanya One Way tadi mengenai Yohanes 17 ayat 3 itu, saya sudah jelaskan ternyata orang yang di sebelah Yesus itu tidak mengenal Yohanes 17 ayat 3, tetapi dia juga ke surga atau ke Firdaus. Karena itu adalah kasih karunia dari Yesus Kristus. Dan Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Jadi setiap manusia yang mati artinya berdosa. Maka kalau berdosa tidak bisa masuk ke dalam surga. Itulah gunanya penebusan dosa itu. Ya, dengan darah Yesus. Matius 26 ayat 29. Nah, kalau sekarang ditanya mengenai ketuhanan Yesus, nanti kita buat diskusi tersendiri agar bisa saya fokus menjelaskan. Kalau ini kan kita mengenai tujuan hidup. Nah, sekarang mengenai tujuan hidup orang Muslim yang dikatakannya tadi untuk mendapat ridho, sampai detik ini saya belum menemukan satupun manusia Muslim atau orang beragama Islam yang sudah mendapat ridho Allah dengan berbagai kriteria yang kalian sebutkan tadi ya, kecuali nanti ada kriteria lain, saya nggak tahu. Tetapi semua kriteria yang kalian bilang belum ada satu orang pun yang memperoleh itu. Dan ya kalian dalam hal ini karena tidak ada, ya terus tujuan hidup kalian apa? Sedangkan Nabi belum dapat ridho, apalagi lah kalian yang hanya umat biasa, belum lagi ulama-ulama, ada di tingkatannya, belum lagi Habib, belum lagi
macam lah itu ya. Umat biasa ini ya nggak ngerti saya bagaimana kalian menjelaskan itu nanti. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau ada kata yang salah dimaafkan karena ini kita hanya dalam ruang diskusi. Sekian dan terima kasih. Salam. Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes Ya. yang telah memberikan closing statement-nya. Nah, silakan Bang Wanway untuk ke Bang Wanway kesempatan memberikan closing statement. Silakan Bang. Oke ya, closing statement dari saya. Tujuan hidup umat Islam di dunia. Kalau fungsinya itu sebagai khalifah untuk mengelola alam raya ini, sebagai wakil Allah itu kan fungsinya manusia. Tetapi tujuan hidup manusia itu apa? Tujuan hidup manusia itu adalah mendapatkan ridho Allah. Karena hanya dengan ridho Allah lah kita yang fana ini akan kekal di surga. Hanya dengan ridho Allah itu. Dalilnya sudah saya jelaskan, surat Al-Fajr ayat 27, 28, 29, 30. Lalu bagaimanakah cara mendapatkan ridho Allah? Yang pertama, sedekah. Ya, hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Lalu mencari ilmu hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Bukan mendapatkan pahala, tapi hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Itu semuanya ada dalil-dalilnya, nanti kita pembahasan lebih lanjut. Lalu apa? Melaksanakan haji bagi yang mampu. Haji itu apa? Tujuannya haji itu hanya mendapatkan ridho Allah itu. Karena apa? Bukti ketaatan kita, kecintaan kita kepada Allah. Kita memenuhi panggilannya untuk pergi ke baitnya, bait Allah itu. Jadi jelas tujuan kita hidup di dunia itu apa? Hanya untuk mendapatkan ridho Allah. Apakah Islam agama kasih? Islam itu bukan agama kasih. Islam itu agama yang maha kasih. Seperti yang saya jelaskan tadi, Islam adalah agama yang maha kasih. Karena apa? Karena Allah itu maha pengasih dan maha penyayang. Maha di atas kasih lagi. Maha di atas kasih lagi. Sebagaimana hadis qudsi, Rasulullah SAW bersabda, sayangilah semua makhluk yang ada di bumi. Niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Ya, jadi sudah sangat jelaskan tujuan hidup kita sebagai umat Islam itu apa? Karena umat Islam itu punya tujuan hidup. Tujuan hidup hanya satu, mendapatkan ridho Allah. Demikian Mas Rudi, terima kasih sudah berdiskusi dengan Anda. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita sampaikan ke moderator. Terima kasih Mas Rudi ya atas kehadirannya. Oke, terima kasih Bang Wanway yang telah memberikan closing statement. Mungkin kepada teman-teman partisipan yang hadir di Zoom Bang Kismet, ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kedua narasumber, dipersilakan untuk raise hand. Wah, baru Bang Demian ya. Ada teman-teman lain? Oke, Silakan Mas Demian. Ya, oke. Saya pengen Silakan. bertanya ke Bang Wanway. Tadi Bang Wanway mengutip Yohanes 17 ayat 3 kan? Ini kan narasinya hidup kekal itu hanya percaya kepada yang telah mengutus Yesus Kristus. Kalau di dalam Alkitab itu kan sangat jelas Allah mengutus Yesus itu sama seperti Bapa, Anak. Berasumsi nih kalau nggak salah. Bentar Bang Rusdi sebentar, nanti diberi kesempatan untuk bertanya. Lanjutkan Bang Demian. Ya, di dalam Alkitab itu kan udah sangat jelas Allah mengutus Yesus itu sama seperti Bapa mengutus anaknya. Yohanes 17 ayat 3 ini bagaimana Yesus menunjukkan kepada kita bahwa hidup yang kekal itu percaya kepada Allah yang benar dan kepada Dia yang diutus untuk datang menebus manusia dari dosa. Pertanyaan saya begini, lantas kenapa Anda masih percaya kepada Muhammad untuk memperoleh hidup yang kekal? Padahal Yesus sudah menegaskan di sini, Yohanes 17 ayat 3, percaya kepada Allah yang benar dan Dia sebagai utusan yang datang menebus manusia dari dosa. Gitu. Oke, bisa saya jawab. Bang Wanis, ya silakan langsung dijawab.
Tolong admin share screen 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Ini untuk membantah penebusan dosa ya. Bisa di share screen nggak? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Bang Kismet bisa dibantu Bang Kismet? 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Bang Kismet. Bang Kismet. Lagi di kandang ayam dia mencari ayam. Saya aja. Anjay, fotonya. 2 Tawarik. Dua Tawarik berapa? 2 Tawarik. Halo, 2 Tawarik berapa? Pasal 7 ayat 14. Oh. Nah, Dua Tawarik pasal 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Jadi di sini sudah sangat jelas ya, Demian ya. 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Tuhan itu tidak menebus dosa, Tuhan itu mengampuni dosa asalkan bertobat. Ya, silakan Anda baca. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, dia bertobat ya daripada jalan-jalan jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa. Ya tidak ada konsep penebusan dosa ya. Kalau ada konsep penebusan dosa, pertanyaan saya bukan penebusan dosa. Nah, tunggu dulu saya jelaskan. Tadi kamu bilang Yesus itu. Sebentar. Tunggu dulu dong, jangan dipotong. Selesaikan dulu Bang Wanwe, silakan Bang Wanwe. Nah, jadi kalau menurut Anda itu apa dosa itu ditebus, berarti bertentangan dengan 2 Tawarik pasal 7 ayat 14. Lalu, kenapa saya mengimani Nabi Muhammad itu sebagai nabi? Karena sudah sangat jelas dalam surah Al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad itu diutus sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sementara Yesus itu hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Sudah saya kasih jelas tadi kan begitu. Jadi sekali lagi ya, hidup kekal itu apa? Itu untuk umat Nabi Yesus zaman Yesus. Karena Yesus itu untuk Bani Israel. Saya bukan orang Israel. Suku saya Melayu, Indonesia. Hidup kekal itu apa? Itu untuk umat Israel, umatnya Nabi Isa, bahwa mengakui hanya ada satu Allah yang benar. Itu fakta loh. Ayatnya jelas. Hidup kekal surga itu apa? Bahwa hanya mengakui hanya satu Allah yang benar dan mengakui Yesus Kristus yang engkau utus. Lalu kenapa saya mengimani Nabi Muhammad sesuai dengan surat Al-Anbiya ayat 107, Nabi Muhammad diutus untuk seluruh alam semesta. Terima kasih demikian. Semoga puas dengan jawaban saya. Oke. Saya masih beri kesempatan kepada Bang Demian untuk memberikan tanggapan, kemudian nanti dijawab lagi oleh Bang Wanwe. Bisa selesai langsung ya. Silakan ya. Bang Demian, ingin memberikan tanggapan lagi? Kadang-kadang orang Islam itu berbicara Alkitab tanpa mengetahui konteksnya. Nah, padahal Yohanes 17 ayat 3 ini udah sangat jelas bahwa keselamatan itu hanya satu, yaitu percaya kepada Allah yang telah mengutus dafarnya atau Tuhannya untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa-dosa. Makanya dalam Yohanes 3 ayat 17, sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Jadi kalau di dalam perjanjian lama, bagaimana para nabi itu sudah menubuatkan Mesias untuk datang menyelamatkan manusia dari dosa. Kedatangan Mesias untuk menggenapi itu, dan dia umumkan bahwa keselamatan itu hanya percaya satu-satunya Allah yang benar. Dan dia yang datang sebagai daftar yang menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Dan apa yang tadi kamu katakan mengenai pertanyaan saya, kamu percaya kepada Muhammad karena Muhammad adalah diutus untuk alam semesta. Nah, ini artinya kamu melanggar dalil yang kamu kutip di sini. Bagaimana Yesus berkata bahwa hidup yang kekal itu hanya percaya kepada Dia sebagai juru selamat. Nah, artinya kamu melanggar apa yang kamu kutip gitu. Oke. Terima kasih Bang Demian.
Bang Wanwe, silakan ditanggapi. Setelah Bang Wanwe menanggapi, saya berikan kesempatan kepada partisipan lain untuk bertanya. Silakan Bang Wanwe. Ya, berbicara dafar itu firman. Dia itu salah pemahaman. Ya, makanya saya bilang kan itu dafar. Nabi Muhammad itu adalah nabi yang diciptakan oleh kalimat Allah. Bukan Isa itu Allah, bukan Yesus itu Allah. Dalam apa namanya? Dalam surah Yasin ayat ke-22, ke-82. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata kepadanya jadilah, kun fayakun. Kalau Allah berkehendak jadilah. Nabi Isa yang dilahirkan tanpa ayah, mudah bagi Allah. Allah saja menciptakan Adam tanpa ayah dan ibu. Jadi dafar di sini firman itu adalah ucapan Allah. Allah menjadikan Nabi Isa itu dari ucapannya kun fayakun. Jika Allah berkehendak jadi maka jadilah. Sesuai dengan surah Yasin ayat 82. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu hanya berkata jadilah. Mudah bagi Allah menciptakan Nabi yang tanpa ayah. Jangankan begitu, mengganti manusia dengan makhluk yang lainnya mudah bagi Allah. Yesus itu bukan sang firman seperti yang Anda bilang, bukan. Baca Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya. Coba tolong moderator bisa di-share screen, soalnya saya agak lambat. Ini Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya. Kebetulan di HP saya yang satu ini nggak ada aplikasi ya. Bentar ya, saya bacakan ya. Yohanes pasal 17 ayat 8. Ya, bacakan aja silakan. Sebab yang Yohanes pasal 17 ayat 8. Pasal 17 Pak. Sebab segala firman yang telah kau sampaikan kepadaku. Jadi penerima, Yesus hanya menerima wahyu. Sebab segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku. Bukan firman dia sendiri, bukan Yesus itu firman. Itu bukan, hanya menyampaikan firman. Jadi di sini konteks daftar itu apa? Nabi yang diciptakan oleh Allah dengan kalimatnya kun fayakun ya. Jadi Yesus itu hanya nabi. Baca Pak Demian, pahami. Yohanes pasal 17 ayat 8. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saya mau membantah bahwa Yesus itu Tuhan ya. Yesus itu bukan firman Allah menjadi manusia, itu bukan, hanya penyampai wahyu Allah sebagaimana dalam Yohanes pasal 17 ayat 8. Lalu kenapa saya mengikuti Islam? Sudah saya jawab dari tadi pertanyaan Anda itu. Nah, Yesus itu hanya diutus untuk umat yang hilang dari umat Israel. Sementara saya itu bukan umat Israel. Saya itu Melayu, bangsa Indonesia. Dan Nabi Muhammad itu diutus untuk seluruh alam. Boleh saya tanggapi? Ini loh. Tengah dulu yang dulu potong. Kalian soal Al-Anbiya 107. Begitu deh. Sebentar Bang. Iya, oke. Saya ngomongnya pakai dalil aja. Saya ngomong pakai dalil. Ya, sebentar Bang Demian, sebentar. Ini kan karena kita dikejar waktu di sebentar lagi selesai, saya akan memberikan kesempatan dulu kepada partisipan yang lain ya. Mungkin kalau acara ini sudah kita tutup, nanti kita akan diskusi bebas kok. Nanti kita akan diskusi bebas. Dia nggak bisa bedain antara dafar dan amar. Yesus nggak pernah menyampaikan dafar, Yesus menyampaikan amar. Saya jelasin dafar, dia jelasin amar, dia nggak nyambung. Penjelasan saya sudah jelas. Nih, saya tunjukin. Kita belajar lagi apa itu dafar ya. Kita ke yang lain saja. Mazmur 33 ayat 6. Sebentar, saya kasih waktu 2 menit ya. Karena saya harus memberikan kesempatan kepada partisipan yang lain. Iya. Nanti Anda tunjukin, kasih bukti daftar itu ciptaan. Mazmur 33 ayat 6. Oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan. Dalam original teks, dikatakan Bitfar, Adonai, Hamayim, Naasu, Ufruak, Pif, Kal, Sefaam. Bitfar, kata dasarnya adalah dafar. Jadi menurut kitab Daud, Mazmur mengatakan dafar itu pencipta. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, Rasul Yohanes dengan jelas mengatakan Yesus adalah dafar. Bereshit hayah hadafar, fi hadafar hayah imha Elohim, Elohim hayah hadafar. Jadi tolong Anda buktikan pernyataan Anda bahwa dafar ini adalah ciptaan. Anda bedakan dulu antara dafar dan amar. Tuhan berkata kepada Musa itu bukan dafar, itu amar dalam bahasa Ibrani. Jadi tolong Anda buktikan bahwa dafar. Silakan.
Kan saya sudah jelas dalam surat Yasin ayat ke-82, jika Allah berkehendak sesuatu, cukup berkata dengan firman-Nya, jadilah maka jadi. Sudah saya Dapat, sudah jangan dulu dipotong dong, jangan dipotong karena suruh saya menjelaskan tapi dipotong. Jawab. Yesus itu diciptakan dari kalimatnya. Hanya dalam Islam itu ada dua nabi yang diciptakan oleh kalimat Allah, nabi kalimatullah. Pertama Nabi Adam dan Nabi Yesus. Nabi Isa di mute sih. Halo? Jadi begitu ya. Jadi istilahnya begitu. Jadi Yesus itu bukan Allah, bukan hanya diciptakan di daftar Allah. Kalimat Allah pun payakun jadilah maka jadi. Ya, sekali lagi Yesus itu baca 17 Yohanes 14 ayat 8 hanya penyampai firman. Ya demikian yang bisa saya tanggapi. Iya. Ya, jadi dia nggak bisa buktikan pakai dalil bahwa daftar itu ciptaan. Artinya dia bohong. Dia Oke, Bang Demian. Oke, Bang Demian. Sementara dicukupkan dulu. Nanti mungkin kita bisa lanjut setelah sesi ini selesai. Saya akan berikan kesempatan kepada siapa ini? Bang Rusdi ya, Bang Rusdi. Saya mau Rusdi. Saya mau Silakan. Saya mau ketemu sama Pak Gismet, sama Pak Yus.